Jadi, Museum Lubang Buaya yang terletak di kawasan Monumen Pancasila Sakti di Lurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum ini dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, yaitu peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat. Jadi, pada malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok orang dikaitkan dengan PKI menculik 7 perwira TNI Angkatan Darat dari rumah masing-masing. Para korban kemudian dibawa ke sebuah area kecil di Lubang Buaya. Di tempat inilah mereka disiksa dan akhirnya dibunuh, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah lubang tua yang kemudian dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Pada 1 Oktober 1965, Lubang Buaya berhasil ditemukan oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Oktober 1965. Jasad para perwira diangkat dari sumur tersebut dan kemudian dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahkan gelar pahlawan revolusi. Jadi, untuk mengenang peristiwa tragis tersebut, pemerintah membangun Monumen Pancasila dan Museum Lubang Buaya. Museum ini menyimpan berbagai diorama, foto, dan juga benda-benda bersejarah yang menggambarkan kronologi peristiwa G30 SPKI dan perjuangan pertahanan ideologi Pancasila. Museum ini diresmikan pada 1 Oktober 1987 dan hingga kini berfungsi sebagai sarana edukasi sejarah dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pada gambar ini terlihat patung penyiksaan di kawasan Lubang Buaya yang menggambarkan suasana setelah para perwira TNI Angkatan Darat berhasil diculik dan dibawa ke lokasi yang pada saat itu dikenal sebagai daerah latihan militer. Pada patung tersebut terlihat para perwira berada dalam kondisi tidak berdaya, sebagian digambarkan dengan tangan terikat dan posisi tubuh yang menunjukkan mereka berada di bawah tekanan dan juga ancaman. Ekspresi dari wajah patung para perwira dibuat tegang dan penuh penderitaan untuk menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami perlakuan kasar dan kekerasan fisik sebelum akhirnya dibunuh. Suasana sekitar patung juga dibuat gelap dan mencekam, mencerminkan kondisi malam hari serta situasi yang jauh dari rasa kemanusiaan. Patung Jenderal Abdul Haris Nasution yang sedang memanjat tombok tinggi di Museum Lubang Buaya menggambarkan salah satu momen paling dramatis dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Patung ini merekonstruksi kejadian saat pasukan penculik mendatangi rumah Jenderal Nasution pada malam hari dengan tujuan menculik dirinya. Namun berbeda dengan para perwira lain, Jenderal Nasution berhasil menyadari situasi berbahaya tersebut dengan mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan diri. Di video ini ada 7 perwira tersebut yang menjadi korban pada masa itu. Ada Litjen R. Suprapto, ada Litjen MT Haryono, ada Litjen S. Parman, ada Litjen R. Sutoyo, ada Maijen D.I. Panjaitan, ada Maijen R. Suprapto, ada Kapten Pierre Tandean. Nah, sekarang saya sudah sampai di Sumur Lubang Buaya, yang dimana merupakan salah satu bagian paling terpenting dan simbolis di kawasan Museum Lubang Buaya. Sumur ini adalah tempat di mana jenazah para perwira TNI Angkatan Darat yang telah dibuang oleh kelompok G30S pada dini hari 1 Oktober 1965. Sumur tersebut berukuran sempit dan cukup dalam, sehingga menggambarkan upaya pelaku untuk menyembunyikan jejak kejahatan yang telah dilakukan.
Keberadaan sumur ini kini dipertahankan dalam kondisi aslinya sebagai bukti fisik sejarah. Sumur Lubang Buaya bukan hanya menjadi saksi bisu dari kekerasan yang terjadi, tetapi juga menjadi simbol tragedi kemanusiaan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Perjalanan saya di Museum Lubang Buaya bukan sekedar melihat patung dan bangunan bersejarah, tetapi memahami luka masa lalu yang pernah dialami bangsa ini. Dari setiap sudut tempat ini, kami diingat bahwa persatuan dan juga kemanusiaan adalah yang sangat berharga. Semoga dengan mengenal sejarah secara lebih dekat, kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak, saling menghargai, dan juga tidak mudah terpecah oleh perbedaan.